Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis pengajian Prancis. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kajian yang berjudul Melatih Jiwa Istiqomah dengan Mengenal Tangan Sang Pengasih di balik sajiannya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nanang Qasim Yusuf yang dikenal juga dengan panggilan Ustadz Nakoy. Beliau juga dikenal sebagai motivator dan pemecah rekor muri. Acara pada hari ini akan dimoderatori oleh Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Desi yang saya sayangi. Baiklah saudara muslim dan muslimah, selamat bergabung di hari yang berbahagia ini. Kita juga masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga masih dalam suasana Tahun Baru Islam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustadz Nanang Qasim Yusuf yang sudah bersedia memberikan waktunya dan juga mau membagikan ilmunya kepada kami-kami di pengajian Prancis ini. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan dari Ustadz Nanang Qasim Yusuf atau Ustadz Nakoy. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan sedikit seputar profesi beliau. Baik, saya bacakan. Sebelum beliau mendapatkan atau terkenal sebagai pemecah buku terlaris, yaitu mendapatkan muri, beliau juga pernah menjadi dosen di psikologi UIN Jakarta dan Universitas Paramadina. Betul begitu ya, Ustadz Nakoy ya? Baik, saya bacakan profilnya yaitu. Betul. Alhamdulillah. Profil dari Ustadz Nakoy itu adalah penulis 10 buku laris di Gramedia, motivator pemecah rekor muri, pembicara dengan peserta terbanyak 18.000 peserta di Istora Senayan, konsultan SDM di BUMN dan Kementerian, pendiri Sekolah Kesadaran, konsultan pendidikan karakter, pembicara di Radio Smart FM Jakarta, Klasi FM Padang, dan bacanya mungkin Up Radio Semarang, motivator motivasi di Trans TV, MNC TV, Global TV, pemenang Santri of the Year 2017, Direktur PT Kesadaran Indonesia, Ketua Alumni FITK UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, dan juga sebagai CEO Nakoy Group. Panjang juga ya. Masya Allah, jadi banyak sekali ini sebenarnya. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja, pasti sudah tidak sabar ingin mendengar bagaimana sih Ustadz Nakoy ini memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa selalu tetap istiqomah, khususnya bagi kita yang berada di perantauan ini. Kepada Ustadz Nakoy, saya persilakan. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi taradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Pertama, saya bersyukur kepada Allah hari ini melihat wajah-wajah yang tampaknya auranya aura kasih semua, tidak ada yang aura kasihan ya. Wajah-wajah yang kemudian
meyakini bahwa Allah itu innallaha ma'ana, ya. Allah sangat dekat. Fa inni qarib, ya. Orang-orang yang nanti akan disebut sebagai al-muqarribin, yang sangat dekat, ya. Kalau dalam Seven Wonders itu setelah kita mukhlasin baru muqarribin. Jadi orang-orang yang dekat. Karena Allah berfirman di Al-Qur'an, fa inni qarib. Aku sangat dekat. Ya, orang kalau dekat kan istimewa, kayak ya Ibu dekat dengan saya istimewa, misalnya contoh, atau kita dekat dengan teman kita ya istimewa, bisa telepon, bisa sharing dan apapun, ya. Jadi selama ini bisa jadi Allah itu dekat, tapi kita menjauhinya gitu, tanpa menyadarinya. Di dalam buku saya misalnya Awareness of Ramadan, saya tulis bahwa manusia itu kan awalnya hidup di alam bahagia, yang kemudian dalam bahasa Yunani disebut sebagai paradise, ya. Paradise ini kan diambil dari kata-kata al-firdaus, surga firdaus. Tapi karena lidahnya sulit mengucapkan al-firdaus, maka paradise. Nah, paradise ini kan surga. Jadi manusia itu awalnya bahagia. Tapi karena kelemahan dirinya, manusia jatuh ke alam penyesalan yang kemudian disebut inferno. Nah, ini disimbolkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian melanggar larangan Allah, kemudian akhirnya menyesali betul-betul perbuatannya, dan kemudian berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu ternyata terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh juga 10 Muharram. Ya, kemudian Nabi Yunus juga 10 Muharram, ya. Kemudian Nabi Musa juga 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu banyak istimewa. Artinya ada hambatan sedikit ya. Iya ya, tadi ini sepertinya ini apa? Ya, sepertinya koneksinya ya mati. Koneksinya mungkin. Ustadz Nakoy mungkin koneksinya. Mbak Berta mungkin bisa dihubungin lagi beliau, dikontak kembali. Harap bersabar ya Ibu-Ibu. Koneksinya mungkin sedang tidak bagus. Sinyal ya Mbak Dini? Ya, sinyalnya. Bagaimana Mbak Berta? Sudah bisa dikontak beliau? Sepertinya terputus ya. Ya. Masih centang satu ini. Berarti ada masalah koneksi ya, memang. Ya. Seru sekali ini pembahasannya. Iya, lagi masalah itu tuh, masalah surga padahal. Nanggung jadi penasaran. Tadi itu apa katanya tentang 10 Muharram, apa aja yang terjadi? Nanti kita tanyakan lagi. Nabi Yunus, Nabi siapa lagi tadi yang mengalami apa? Ada sejarahnya di situ, mengalami sesuatu hal. Masih belum bisa Mbak Berta? Iya, masih centang satu ini. Ya. Mungkin bisa ditelepon Mbak Berta pakai WhatsApp.
Siapa tahu malah masuk. Siap. Sudah, coba ya. Alhamdulillah. Oke, sudah masuk harusnya. Iya. Halo. Ada sedikit gangguan tadi ya, Ustadz ya. Iya, minta maaf. Baik. Bisa Baik. diulang kembali Ustadz tadi dari sepupu apa namanya? Yang Nabi Yunus. Ya. Jadi 10 Muharram itu dikenal dengan hari yang sangat istimewa ya. Kayak tadi termasuk Nabi Yunus ketika kemudian sempat berpikir untuk sulitnya berdakwah, kemudian ingin meninggalkan kaumnya, kemudian ketika mau meninggalkan, kemudian ternyata Allah menghendaki lain. Ya, ternyata kemudian di dalam perahu tersebut Nabi Yunus diundi karena ternyata yang keluar nama Yunus. Padahal sudah 3 kali, kemudian akhirnya Nabi Yunus akhirnya merelakan lompat dari perahu tersebut dan dimakan, diselamatkan oleh ikan. Dan kemudian dalam Al-Quran disebutkan sebagai kezoliman yang tiga kegelapan langit, kegelapan malam, kegelapan ikan dalam mulut ikan, dan kegelapan hatinya ketika mau menyerah. Tapi sejak kemudian ditolong oleh Allah dengan pertolongan ikan itu, Nabi Yunus kemudian berdoa, beristighfar, dan mulai berdakwah secara istiqomah. Jadi mulai istiqomah itu ya, sumastaqomu itu mulai istiqomah ketika menemukan, kalau dalam pengertian saya namanya 1 minute awareness yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Allah Adam juga serupa, ya, bertahun-tahun dalam doanya, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kemudian akhirnya bertahun-tahun bahkan akhirnya dipertemukan oleh Allah ketika masuki kota Mekah, dan kemudian melihat ada lafal Ahmad, Muhammad, dan kemudian pintu langit dibuka. Bahkan dalam sebuah kitab misalnya, sahabat-sahabat di Perancis, Nabi Adam alaihissalam itu cemburu, iri kepada umat Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya, aku cemburu kepada umat Muhammad, umat Rasulullah. Aku berbuat salah sekali saja, langsung diusir dari surga, sekali saja. Coba bayangkan, Nabi Adam itu kan melanggar sekali saja, langsung diusir. Sementara umat Muhammad berkali-kali salah, nggak pernah diusir dari bumi. Coba bayangkan, ada nggak di antara kita yang salahnya hanya sekali ke Nabi Adam? Nggak ada, berkali-kali salah. Ya, bahkan ada yang melupakan zakat, melupakan sholat, mampu haji, tapi kemudian nunda, banyak kalau dikumpulkan, tapi kemudian Allah masih sayang kepada umat Rasulullah. Kok bisa? Karena memang Rasulullah istimewa, umatnya pun istimewa. Itu dalam pandangan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi aku sekali melanggar ya Allah larang, langsung Allah murka, diusir dari surga dan betul-betul merana. Sementara umat Rasulullah, umat Muhammad ya berkali-kali melanggar, nggak pernah atau mungkin selalu diselamatkan. Ada orang yang dia ya melakukan perbuatan yang nggak pantas, pulang-pulang ke rumah, istrinya masih nggak tahu juga perbuatannya. Allah tutupkan aibnya. Sifat Allah ya zahir ya batin, kemudian Allah sembunyikan keburukan dia, sehingga anak-anak masih menghormati dia, istri masih sayang sama dia, karena Allah sembunyikan. Ya, oleh karena itulah Nabi Adam kemudian yang kedua, ya, waktu aku berbuat salah, aku kemudian zalim, aku memohon ampun kepada Allah di berbagai lokasi, di berbagai tempat, tapi nggak pernah dibuka pintu maafnya, pintu ampunnya. Tapi hanya satu tempat yang namanya Mekah, Bakatun Mekah ini, kemudian Allah buka pintu langit dan kemudian dipertemukanlah dengan istrinya bernama Hawa, dan kemudian dibuatlah momentum yang namanya Jabal Rahmah. Jadi kalau teman-teman umrah atau haji pernah mampir ke Jabal Rahmah, itu adalah gunung cinta. Gunung pertemuannya adalah Nabi Adam dan Hawa, Ibu Hawa. Yang menarik biasanya di tulisan batu itu ada orang-orang kreatif, orang Indonesia yang membuat gambar love juga ya, membuat nama-nama dia dan pasangannya gitu ya. Jadi
Jabal Rahmah ini membuktikan pertemuan antara Nabi Adam dan kemudian Ibu Hawa. Nah, sementara kata Nabi Adam alaihissalam, umat Rasulullah berdoa dimanapun dia, Indonesia, mau di Paris, mau di Mekah, mau di Arab, bahkan di kamar kecil, bahkan di ruang-ruang tertutup. Ketika masjid-masjid dikunci, dia berdoa di dalam kamar, bahkan kamarnya sempit, tapi kalau dia betul-betul doa dengan sungguh-sungguh, Allah ampuni segala dosanya. Coba, itu kan istimewa kata Nabi Adam. Lagi lockdown, lagi PPKM, kalau di Jakarta kan PPKM, kemudian kita masjid sebagian ditutup, kita nggak bisa sholat di masjid, sholat Jumat, sholat di rumah pun kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, Allah juga ampun, Allah juga terima. Nabi Adam kebalikannya, hanya satu tempat di mana dibuka, yaitu Mekah. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, waktu aku berbuat salah, aku dalam keadaan pakaian rapi, sopan, tapi Allah usir dalam keadaan telanjang. Sementara ada umat Muhammad yang berbuat zina dalam keadaan telanjang, tapi masih saja diselamatkan. Coba itu betul-betul ya sebuah pandangan dari point of view-nya dari Nabi Allah Adam terhadap umat Rasulullah. Baru umatnya, apalagi Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah kata Nabi Adam alaihissalam, ya aku adalah dari surga dan ingin kembali ke surga, maka pantas. Sementara ya umat Rasulullah dia lahir dari bumi pengen ke surga. Jadi sesuatu yang sebenarnya sulit, tapi itu kemudian dicari teman-teman yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya oleh karena itulah di Muharram ini kita juga perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, teman-teman yang hatinya insya Allah luar biasa, ya. Dan setiap kita dijatuhkan atau menjatuhkan diri dalam kezoliman, Allah selalu memberikan kesempatan yang namanya purgatorio, penyucian jiwa, tazkiyatul qalb, tazkiyatul badan, tazkiyatul fikir, tazkiyatul nafas, ya. Dibersihkan agar kita naik ke yang namanya paradise lagi atau bahagia lagi, sehingga doanya setiap muslim tidak pernah lepas dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang kemudian membuat saya tahun 2020 kemarin tuh membuat buku berjudul Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Udah deh, bahagia tuh jangan banyak syarat deh, bahagia aja deh. Karena banyak orang, teman-teman, yang bahagia tuh bersyarat. Coba nggak ada corona, mungkin bisnis saya nggak hancur kali. Nah sekarang kalau ada corona bagaimana? Maka kita nggak bahagia. Coba saya nikahnya sama yang waktu itu nggak saya pilih, bahagia. Nah sekarang nikahnya dengan seseorang yang sudah Anda pilih bagaimana? Ya, coba saya misalnya ya anak lahir dari keluarga yang mapan, mungkin bisa nggak seperti ini. Ya, seandainya saya sehat mungkin bahagia. Kalau dikasih sakit bagaimana? Bisa nggak bahagia dalam keadaan sakit? Ya kan? Coba saya uangnya banyak, kalau nggak ada uang bagaimana? Nah, banyak orang membuat syarat-syarat bahagia. Padahal ya salah satu yang sangat penting untuk membuat kita bahagia di dalam ya misalnya panduan Seven Wonders itu adalah kita membuang syarat-syarat itu. Ya bahagia saja. Karena bahagia itu akan menarik semua. Saya sering meng-coaching, memberikan training. Pernah ada seorang ibu yang punya utang 4 miliar. Dan orang yang punya utang 4 miliar pasti auranya aura kasihan. Cemberut, bete, murung, status WA-nya aja udah galau semua. Saya bilang ke ibu ini, saya mengambil dari firman Allah tadi. Ya, cuman saya terjemahkan dalam buku yang berjudul 21 Days to be Transhuman, 21 hari istiqomah, menjadi manusia di atas rata-rata. Semua buku-buku saya memang ambilnya ada Quran hadisnya, hanya judulnya aja yang kayaknya umum gitu, karena penerbitnya Gramedia. Nah, saya bilang ke ibu itu, di Al-Quran, Allah berfirman, ibu, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu. Kemudian dia istiqomah, konsisten, terus-menerus, memperbesar keyakinan itu, maka Allah akan mengirimkan malaikat kepada orang yang istiqomah itu, alla takhafu. Janganlah kamu takut, wahai istiqomah, ya, wala takzanu. Janganlah kamu sedih, wahai hambaku. Wa absiru, gembiralah bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan. Terus bagaimana penerapan dalam kehidupan nyata? Saya minta ke ibu ini untuk
selama 21 hari tanpa putus, memasang wajah yang wajahnya itu betul-betul bahagia tanpa syarat. Wajah yang saya menyebutnya adalah auranya aura kasih. Pada hari pertama dia keluar dari kontrakan, teman-teman, saya minta dia nyapa tetangga kontrakannya. Dia langsung protes, enggak malu, nanti kalau saya nyapa disangka sudah lunas utangnya. Gitu, lihat. Bahkan sampai ke mental negatif orang kemudian ketika punya para peluktu. Tapi ketika dia kemudian menyapa, pagi Ibu, pagi Om, pagi Mas, berangkat dulu. Orang-orang nggak pernah disapa, bilangnya apa? Tumben, sudah beres kayaknya masalah itu Ibu. Lihat, orang-orang menduga Ibu teman saya ini kemudian seperti sudah selesai masalahnya, padahal masih utangnya 4 miliar. Dan itu kemudian dikuatkan dalam berbagai teori dalam psikologi bahwa kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Dan tubuh kita ini kecepatannya kecepatan cahaya, bukan kecepatan suara. Jadi kalau kita pulang-pulang dari aktivitas senyum atau wajahnya berseri-seri, orang di rumah langsung mengatakan, mungkin ada di antara bapak ibu yang anaknya sudah SMA, briefing adiknya, Dek, lihat mama lagi seneng, langsung suruh meluk, karena lihat mamanya bahagia kelihatannya. Tapi ketika pulang dari luar, wajahnya cemberut, auranya aura kasih, langsung yang paling besar bilang, jangan gangguin mama, karena mama lagi bete, mama lagi punya masalah. Dan kalau dibiarkan, diulang-ulang, menjadi kekuatan yang namanya the collective of energy. Maka kemudian menjadi seperti nyata. Maka di hadis qudsi Allah berfirman, aku ini tergantung persepsi hamba-hambaku. Gitu. Ada diulang-ulang tadi dalam teori misalnya humanism maupun ya behaviorism misalnya, memantulkan terulang-ulang menjadi sebuah refleks, saraf refleks yang lama menjadi sebuah habit. Kalau sudah habit jadi karakter yang sudah membentuk myelinnya sudah dirubah misalnya. Jadi DNA dan sebagainya, teman-teman, luar biasa. Nah, ketika ibu ini kemudian dia pasang wajah bahagia, orang curiga, oh ini sudah beres masalahnya. Kemudian dia ke kantor, dia nyapa temannya, apa kabar teman-teman? Orang bilang udah beres ya, bilang aja amin. Terus hari itu aja lebih dari 10 orang menduga dia sedang bahagia. Dia dapetin energi, teman-teman, luar biasa. Dan betul-betul powerful. Kalau kemudian dijaga, istiqomah ini menjadi kekuatan yang betul-betul nyata, walaupun kata orang adalah impossible. Nah, akhirnya perasaan bahagia ini ternyata menarik rezeki. Karena memang dia bahagia ini, akhirnya orang yang bahagia itu kan, teman-teman, dia bukan di, tapi me. Yang biasa disapa, menyapa. Ditelepon, menelpon. Dilayani, melayani. Ya, kemudian selalu me, ya, teman-teman, luar biasa. Dan ini menunjukkan memang dia bahagia. Nah, kekuatan dari istiqomah ini powerful. Nah, memang sebelum istiqomah, kalau kita misalnya melihat referensi dalam kata-kata istiqomah itu banyak referensinya ya teman-teman. Salah satu yang tadi populer adalah sumastaqom tadi, kemudian fastaqim misalnya, kemudian aqimis sholat juga sama. Aqimis sholat juga istiqomah. Ya, dirikanlah sholat. Maka simbol istiqomah itu adalah qomat. Coba qomat di Paris, qomat di Indonesia sama aja. Ada nggak qomat di Paris yang slow kayak azan Allah? Nggak ada. Qomat itu tegap. Allahu Akbar, menunjukkan kita harus ready. Siap menghadapi berbagai apapun. Dan kita kemudian menunjukkan strong leadership. Kondisi apapun, keadaan apapun, saya siap. Karena saya yakin Allah pasti memberikan yang terbaik. Kemudian dia fokus. Jadi mindfulness. Jadi pada saat qomat itu dia juga fokus. Dia memprepare bahwa dia akan masuki ya momen-momen yang akan dia nggak pernah duga ya, dan dia siap gitu. Yang berikutnya dia juga bahagia akan bertemu dengan ya liqa'an ilallah, bertemu dengan Allah. Jadi betul-betul mindfulness. Maka salah satu resep khusus misalnya dari mulai memilih baju mukena yang dia pilih, baju yang dia akan siapkan untuk sholat, dari mulai wudunya, dari mulai persiapan sholatnya, sajadahnya dia prepare semua sampai betul-betul menikmati setiap sujud-sujud itu. Dan kemudian menikmati kekhusyuan tersebut. Karena dia memprepare dengan siap ya teman-teman, luar biasa. Jadi orang-orang istiqomah itu siap ya. Tapi sebelum istiqomah, tadi kalau kita lihat di firman Allah tadi, innalladzina qalu rabbunallah. Jadi nomor satunya sebenarnya adalah yakin. Kalau di dalam buku yang saya tulis, Seven Awareness, yakin itu ada 3 tahap. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, ada misalnya yang namanya ilmu yakin.
Ada seorang ibu, seorang guru bilang kepada muridnya, anak-anak, api adalah panas. Maka anak-anak itu tahu api panas dari kalimat gurunya. Api adalah panas. Tapi ketika ya kemudian dia pulang ke rumah, dia melihat ada rumah temannya terbakar, kemudian dia melihat langsung api itu panas, dia namanya ainul yakin. Iya ya, api ini panas ya. Nah, ketika dia tangannya merasakan api langsung, yang namanya hakul yakin. Nah, kadang-kadang tuh kita dikasih masalah, dikasih ujian, dikasih tekanan, dikasih pandemi ini, jangan-jangan PR yang harus kita ambil agar kita kemudian naik level dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Karena banyak itu kalau dalam dunia tasawuf ya, filsafat, ada orang Allah itu dalam ucapan, Allah dalam persepsi, bukan dalam hati. Jadi dia ngomong Allah, tapi hatinya tetap takut, tetap hatinya gelisah. Dia tetap ngomong Allah, tapi hatinya itu kosong. Ya, jadi hanya dalam persepsi, bukan di dalam hati. Tapi kalau di dalam hati, dia berbesar, itu kemudian sampai satu titik yang namanya ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Kalau sampai di level surrender, di level ikhlas itu, ma tidak ada fi di dalam qalbi hatiku ghairullah selain Allah la ilaha illallah. Kalau di sininya memang full, yang ada adalah Allah, maka yang namanya masalah tetap ada, tapi dia yakin bahwa di atas awan yang gelap masih ada cahaya matahari. Di atas masalah yang berat masih ada solusi. Ada hikmah-hikmah besar di atas pandemi ini, insya Allah. Dia bisa mengambil solusi itu. Karena saya juga menulis bahwa masalah itu datang satu paket dengan solusinya. Pasti ada solusinya, cuman biasanya orang kalau ada masalah, fokusnya kepada masalahnya, bukan kepada solusinya, teman-teman yang luar biasa. Jadi keyakinan ini kemudian diperbesar, sehingga kalau kita kemudian, orang biasanya kalau yakin, kalau sedang lebih hakul yakin itu ketika sedang ada di zero, ketika sedang ada di bawah. Nah, situasi pandemi ini kan hampir semuanya gitu, termasuk di Indonesia. Ini kesempatan kita kemudian, orang kalau sudah zero, kalau dalam Seven Wonders itu berarti dia sudah bukan lagi dapat power, teman-teman, tapi sudah unlimited power. Orang kalau sudah zero, ketika sedang dinolkan oleh Allah, berarti dia akan dapat bukan lagi powernya dia, tapi powernya Allah di situ. Tapi dia kemudian bisa mengambil hikmah. Tapi kalau dia dizerokan, malah mengeluh, malah komplain, malah marah, malah orang kasihan nggak dapat apa-apa. Maka pandemi ini saya bersyukur ya. Setiap saya menyapa teman-teman di berbagai daerah, kota, bahkan di luar negeri, belajar bagaimana istiqomah dalam 21 hari setiap jam 1 siang. Dan ada UMKM ya, ada teman di Mojokerto yang dagang pulang jam 12 malam terus ya, karena sepi. Saya bilang ke peserta itu, cobalah ya selama 21 hari praktekkan yang namanya selalu ya 3S. Saya bilang. Pertama, sikap bahagia tanpa syarat. Bahagia terus saja, senyum aja, semangat aja gitu. Kemudian yang kedua, lagi sulit malah sedekah dikencangin, jangan putus sedekahnya. Yang ketiga, jangan bicara buruk selama 21 hari. Puasa bicara buruk. Sekarang pulangnya jam 8 malam. Jam 8 malam itu udah pulang, berarti sudah kosong. Maksudnya sudah habis. Dan dia bisa pulang, bertemu dengan keluarga, bisa sholat malam. Sebelumnya lalu pulang jam 12, jam 1. Kadang-kadang pulang pun barangnya masih banyak. Jadi ternyata pada saat dia sedang nol, dizerokan, dan dia malah sedekah. Malah dia ya, orang beli soto, dia kasih bonus bergedel. Orang kasih soto, dia kasih ceker, nggak pesan ceker, nggak apa-apa. Lama-lama kan akhirnya orang pada ngumpul, di situ aja deh banyak bonusnya. Itu yang pernah dialami oleh teman-teman Muslim ya, yang waktu itu baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika ya sahabat-sahabat Rasulullah kemudian berdagang di pojokan itu di kota Madinah, dia menggunakan rumus Rasulullah, yaitu jujur. Jadi betul-betul dagang jujur aja. Ternyata kalah oleh Yahudi. Kata mereka, ya Rasulullah, saya sudah praktekkan ilmu yang Rasul sampaikan, berdagang dengan jujur, tapi ternyata masih kalah dengan Yahudi. Kata Rasulullah, jangan hanya jujur, tapi kemudian berikanlah nilai lebih, kasihlah yang nilai gitu. Akhirnya besoknya para Muslim ini yang dagang ini
Setiap ada orang beli, dia lebihin aja. Akhirnya terdengarlah sampai ke berbagai daerah, kalau pengen belanja yang murah dan lebih, tuh di sana. Gitu. Akhirnya tadinya pojokan menguasai perdagangan di Madinah. Jadi itu yang kemudian dicontohkan ya, orang-orang yang kemudian dalam keadaan zero, dalam keadaan sulit hari ini, kalau dia kemudian malah berbagi, baik mulai senyum, kemudian dia juga mulai sedekah, ya, mulai dari sedekahnya adalah uang, sedekah makanan, dan sedekah apapun ya. Kemudian sampai dia menjaga lidah dia, jangan sampai mengeluh, dan dia latih itu. Kenapa 21 hari? Karena di dalam psikologi, saraf refleks kita dibentuk minimal 21 hari. Jadi kalau kita terbiasa refleks, ya misalnya ada Bapak Ibu yang punya ibu, mama, atau umi, dibawa ya ke tempat liburan puncak pun misalnya, tetap aja bangun malam, nggak ada alarm, nggak ada jam, itu sudah refleks tuh, sudah automatically jam 2 bangun. Bahkan kadang-kadang kalau sudah refleks mandi, walaupun di puncak dingin, mandi juga. Karena sudah terbiasa kalau jam 2 mandi juga. Padahal kita melihatnya juga udah kedinginan di puncak, tapi orang tua malah mandi dan sholat. Karena sudah refleks. Maka amal soleh itu nggak cukup sebatas knowledge. Sedekah nggak cukup sebatas knowledge, tapi bagaimana membangun habit. Nah, habit ini yang kemudian istiqomah disebutnya. Kalau kita misalnya ngambil referensi Stephen Covey misalnya, 7 Habits, 21 hari. Robin Sharma 21 hari. Buku saya 21 Days juga 21 hari minimal. Ada teman saya bilang, kenapa nggak 40 hari kayak di pesantren? Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, kayak misalnya teman-teman yang sudah haji namanya Arba'in, 40 hari bagus ya. Berarti kan sudah melewati 21 hari. Tapi apakah ada jaminan orang yang kemudian sudah 40 hari di Mekah, pulang-pulang akan mempunyai habit kayak di Mekah? Ya belum tentu juga. Karena lingkungannya berubah, masyarakatnya berubah, situasinya berubah. Tapi minimal ada momentum. Dia pernah berangkat haji, pernah umroh, pernah ke makam Rasulullah. Itu yang kemudian disebut sebagai kesadaran spiritual. Jadi kalau di buku psikologi agama itu ada namanya religion experience, ada religion consciousness. Kesadaran beragama itu yang penting. Orang kalau sadar bahwa misalnya ya, bahwa syahadat itu adalah iman, yakin, maka takut wala tarzan. Ya, orang kalau sadar bahwa sholat itu harusnya menenangkan hati, itu yang harus dia contohkan, bahwa muslim hatinya tenang. Ya. Kemudian orang kalau zakat itu juga punya kesadaran adalah berbagi itu menggembirakan, maka dia akan mempraktekkan. Nah, haji kesadarannya adalah ikhlas. Simbolnya adalah semuanya putih semua, nggak ada orang kaya, nggak ada miskin, semuanya putih semua, dan semuanya ternyata sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang yang berangkat haji atau umroh, dia pulang bawa spirit atau kesadaran beragama itu dia bawa pulang, maka yang tadinya mau sombong karena ilmunya dia, enggak deh, saya sudah lihat langsung umroh, nggak ada yang istimewa kecuali takwa doang. Malu kalau saya sombongin profesor saya. Nggak jadi sombong tuh, Udini. Ada yang mau sombong karena hartanya. Enggak deh, udah berangkat haji. Di sana harta banyak pun sama. Di mata Allah itu. Cuman satu, takwa aja. Ada yang bangga dengan jaringan besarnya, nama besarnya. Sama juga. Pada saat haji itu simbolnya cuma sama. Hanya baju ihram putih, itu aja gitu. Sama juga. Terus apa yang harus saya sombongkan? Jadi ketika dia pulang haji, dia menemukan religion consciousness, kesadaran beragama, dan dia menemukan the power of zero, bahwa saya nobody. Saya bukan siapa-siapa, bahwa badan ini, nafas ini adalah amanah, titipan dari Allah, bahkan anak saya, suami saya, harta saya. Bagaimana saya menjalankan yang benar saja, teman-teman itu biasa. Kemudian dia bisa menggeser 3 huruf yang namanya ego tadi. Ego ini bisa dia geser, dan kemudian yang muncul adalah nurani gitu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pengajian di Paris, oleh karena itu, ya, di situasi pandemi ini bisa jadi ada banyak sedang dizerokan. Bahkan kehilangan pasangan, kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan apapun. Tapi ketika kemudian kita kehilangan, malah kita mendekati Tuhan, mendekati Allah, begitu luar biasa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Allah, fa'aina tadhabun ya Ibrahim? Mau kemana, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, ana dzahibun ila rabbi. Aku pergi menghadap kepada Tuhanku.
Jadi ternyata visi besar manusia itu adalah takorub, mendekati Tuhan ya. Jadi kalau ada orang yang jabatannya makin tinggi tapi kemudian nggak bahagia, bisa jadi visinya salah. Ada orang yang mungkin ya semakin berarti visinya salah. Itu dia mengalami yang namanya hedonist treadmill ya. Kayak teman-teman kalau treadmill itu lari sekencang apapun, tapi kan masih di situ-situ aja. Ya, yang dilihat tuh ya masih itu aja. Mungkin banyak hal yang didapatkan tapi di hati ini masih kosong. Dan ini yang kemudian terjadi ya dalam situasi pandemi ini. Semoga kita juga berhasil menemukan hakul yakin ketika sedang dienolkan oleh Allah, malah kita ucapkan kalimat alhamdulillah ya Allah, saya bahagia ya Allah. Saya coaching alumni pelatihan saya yang sebetulnya sudah 62 ya, yang 21 hari. Saya bilang kalau habis sholat, coba doanya itu jangan doa biasa. Kata dia kan dole ya, terus doa curhat. Ustadz maaf, kepencet ini, mute. Gitu. Maaf. Ya. Jadi saya bilang ke teman saya muslim ini, ibu kalau sholat, habis sholat doanya gimana? Ya biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu gimana? Ya Allah, saya nggak sanggup lagi, ya Allah nggak sanggup, ya Allah sakit, ya Allah sakit, saya menzolimi saya, Allah saya dizolimi 4 miliar, ya Allah salah saya apa, ya Allah jahat banget, ya Allah gitu. Jadi doanya itu isinya adalah keluh kesah gitu. Terus saya bilang ke dia, bisa nggak habis sholat ini doanya belajar yakin, belajar bahagia. Gimana caranya Ustaz? Habis sholat ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya bebas hutang 4 miliar. Alhamdulillah ya Allah, saya berkah rezekinya. Waktu ngomong itu, nggak ada yang protes. Yang protes malah otaknya sendiri. Otaknya malah mengatakan, nggak mungkin lah, mustahil lah, dari mana, dan sebagainya. Jadi ternyata, ya otak kita adalah pintu pertama yang menolak setiap kita melakukan sebuah lompatan perubahan. Gitu. Ya, kayak misalnya, di antara kita ada yang pengen olahraga, tapi kemudian nanti aja. Nah, otak kita nolak juga tuh. Udahlah, dingin nanti aja lah. Ada yang mau sedekah, nanti aja lah, nggak kenal. Otak kita punya data-data buat kita akhirnya sulit ya melangkah. Itu kalau dalam teori misalnya di Lampung, ada seorang anak kecil menangkap anak gajah, dibawa ke ayahnya, diikat dengan tali, kemudian gajah ini merontak, nggak berhasil, terus merontak nggak berhasil, sampai tumbuh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, besar sekali badan gajah ini, tapi nggak pernah nendang lagi talinya. Karena insting gajah ini bahwa kalau dia nendang pun percuma, nggak akan pernah berhasil. Nah ini juga teori ini menunjukkan bahwa banyak orang yang kemudian ya mengalami self-talk dengan pikirannya sendiri. Ketika kita berdoa dengan perasaan bahagia, saraf-saraf kita akan mulai terprogram menjadi manusia-manusia lebih istiqomah lagi. Ya, misalnya ada teman saya lagi ada problem dengan anaknya, kemarin anaknya kena narkoba. Saya bilang selama ini kalau habis sholat doanya gimana Bu? Biasa aja, narkoba biasa gitu. Ya Robbana atina. Oke, itu udah bagus. Saya mau ditambahkan doanya ya. Gimana cara doanya? Alhamdulillah ya Allah, anak saya soleh. Waktu ngomong itu, anak itu masih pakai narkoba. Tapi ketika dia mengatakan anak saya soleh, anak saya sukses, anak saya bahagia, maka saraf-saraf dia akan memprogram ya sesuatu yang mencetak di masa depan itu. Dan ketika anaknya pulang ke rumah, dia pasang senyum, dia auranya aura kasih, pulang ya nak, anaknya masih pakai narkoba. Tapi terus dia jaga dengan istiqomah itu sampai bulan-bulan, dan anaknya berubah sendiri, teman-teman. Jadi ya kita betul-betul luar biasa. Maka ada kalimat ya bahwa feeling is healing. Rasulullah juga memberikan gambaran dalam sebuah hadisnya bahwa ada satu organ tubuh, kalau dia sehat, sehat semuanya. Kalau dia sakit, sakit semua. Dan tahukah kalian apa itu? Dia adalah hati, hatimu. Yang kalau Imam Ghazali membedah menjadi kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Ya, orang kalau kolbun maridun, hatinya sakit,
biasanya cuma niat aja mau berubah. Niat aja, tapi kemudian balik lagi. Nah, ini qalbun marid, hati yang sakit. Orang kalau qalbun mayitun, hatinya sudah mati, bahkan ya kematian orang terdekat pun nggak bisa mengubah dia. Ibunya wafat, ayahnya wafat, anaknya meninggal pun atau siapapun meninggal yang terdekat, hatinya itu sudah mayitun, sudah hatinya mati. Tapi orang kalau qalbun salimun, hatinya sehat, hatinya betul-betul qalbun salim, di qalbin salim, ini yang kemudian bisa menangkap peluang-peluang. Di sebuah kitab di pesantren ada kitab namanya Bulughul Maram, ditulis oleh Imam Hafiz Al-Asqalani. Ketika imam ini belajar di sebuah pesantren dan belum berhasil, dia memutuskan mau pulang kampung. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya harus pulang atau tetap tinggal. Di tengah jalan dia melihat ada batu besar sekali, batu ini, dan kemudian terlubangi oleh air. Dan dia mengatakan, ya Allah, batu itu adalah saya. Keras kepala saya, sulitnya belajar. Kalau saya tekun dan istiqomah, seperti air itu lama-lama juga terlubangi. Dan dia balik lagi ke pesantren tersebut, ke sekolah tersebut, belajar lagi dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya bisa membuat kitab berjudul Bulughul Maram tentang hadis, dan dia membuat nama baru di situ, Bu Dini. Dia tambahkan Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar artinya ya, Ibnu anak laki-laki, Hajar batu. Jadi dia adalah anak dari batu yang keras gitu. Ya, karena melihat batu yang keras saja bisa berubah. Kenapa? Karena kolbunya kolbun salimun. Ya, ada antara kita yang hanya orang tuanya pernah bilang tangan bapak ini kasar ya. Nah, bapak pengen punya anak jadi guru atau dosen. Jangan kayak bapak kerja di sawah di ladang. Kalau kolbunya kolbun salim, itu bisa jadi motivasi terkuat yang membuat kita melesat gitu. Tapi kalau kolbunya kolbun marid, bapak ini ya nyuruh-nyuruh aja kan sulit Pak gitu ya. Kalau kolbun mayit malah protes ya, malah mungkin marah ya. Tapi itu yang kemudian terjadi, setiap kita pasti mengalami ya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tinggal kita bisa melihatnya dengan dekat atau tidak. Apakah kolbun mayitun, kolbun salimun, kolbun maridun ya. Bahkan di luar negeri juga serupa. Ada namanya Isaac Newton. Ketika lagi duduk, tiba-tiba ada apel jatuh, langsung dia berpikir, kenapa apel jatuh ke bawah? Kenapa bintang nggak jatuh ke bawah? Dan teorinya, dia berpikir tentang first principle thinking ini dia lakukan, berhasil menemukan teori gravitasi universal 10 tahun berikutnya. Maka Michael Hart misalnya dalam sebuah buku memposisikan orang nomor 2 paling berpengaruh adalah Isaac Newton setelah Rasulullah SAW. Karena dari cara berpikir dia yang seperti itu, teman-teman itu. Misalnya ya kalau kita bicara modernisasi, kayak misalnya Stephen Jobs misalnya, juga sama kan. Dia melihat ada apel yang dimakan oleh tikus dan kemudian berpikir bagaimana membuat perusahaan yang tikus pun suka akhirnya. Ada Walt Disney dan sebagainya. Kalau di dalam Muslim misalnya ada seorang nama yang begitu ditakuti, begitu disegani, dan dia nggak suka karena kaumnya, sukunya dipecah-pecah oleh orang bernama Muhammad. Maka dia di atas kudanya mengatakan, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Saya akan bunuh Muhammad. Kemudian di tengah pasar, hai Umar, untuk apa kau mencari Muhammad? Ya, dia punya keluarga besar, orang-orang baik di sini. Kamu urusi adikmu sendiri yang sudah ikuti ajaran Muhammad. Mendengar adiknya Fatimah masuk agama Islam, mukanya marah sekali Umar ini. Dan kemudian dia menuju ke adiknya Fatimah dan mendengar ada suara mengaji dalam rumahnya itu. Dia langsung dobrak pintu adiknya. Kemudian adik iparnya dia tampar, adiknya juga dia dorong Fatimah sampai tersudut dan kemudian keluar darah segar di bibir adiknya. Dan Umar kemudian menangis teringat waktu kecil sering menjaga adiknya ini. Dan Umar bertanya, apa yang kau baca, Fatimah? Tidak kakak, tidak abang, nggak boleh abang. Apa yang kau baca? Aku nggak pernah mendengar syair yang begitu berbeda. Apa yang kau baca? Enggak kakak. Fatimah takut karena Umar takut merobek gitu ya. Mushaf atau catatan Quran dalam bentuk ya masih catatan itu. Kemudian ya Umar mengatakan, ya tunjukkan aku di mana rumah Muhammad.
Tidak kakak, aku nggak mau gitu. Tunjukkan aku berjanji nggak mau menyakitinya. Dan Fatimah dengan suaminya dengan yakin akaknya nggak mungkin berbuat onar, mengajak kemudian Umar bin Khattab menemui ya Rasulullah, dan paman Rasulullah menunggu di depan pintu, kalau kamu mau berbuat jahat kepada ponakanku, maka pisaumu atau pedangmu yang akan membunuhmu sendiri gitu. Tapi Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalbun salim, hati yang lembut. Orang yang hatinya yang lembut, Quran dibaca aja bisa menyentuh hati dia. Orang yang begitu keras, kasar, dan bisa berantem, begitu dikagumi, dihormati dengan ketangkasannya, mendengar adanya baca surat Toha, luluh hatinya, teman-teman. Qalbun salim, hati yang sehat. Orang kalau kolbunya sehat, hatinya sehat, maka mudah tersentuh. Dia mudah empati, dia mudah bersimpati, dia mudah bersinergi, dia mudah mendukung. Dia hatinya betul-betul ya penuh cinta, teman-teman, luar biasa. Nah, orang yang kolbun salim, hati yang sehat ini, nggak harus peristiwa besar baru dia berubah. Nggak harus ada gempa bumi, tsunami, ada peristiwa-peristiwa besar, bahkan peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang kata orang adalah kebetulan, tapi di mata dia tidak ada namanya kebetulan. Ketika ada seorang ibu mengatakan ya kepada dia, coba mama kaya enak, mama nggak dihina seperti ini oleh saudara mama. Kalimat sederhana itu membuat dia termotivasi, terbangkitkan untuk bangkit menjadi manusia di atas rata-rata. Saya ingat ya, Bu Dini dan teman-teman, di Padang itu, saya tulis buku seorang pengusaha yang kelas 6 SD nggak lulus, tapi dia hormat pada ibunya itu luar biasa. Karena hormat pada ibunya luar biasa, rezekinya pun luar biasa. Pada saat dia kelas 5 SD di Padang Pariaman, ibunya bilang, kamu tunggu di sini nak, ibu mau minjam beras kepada Uni. Anak ini baik, ama. Ternyata anak ini ikutin ibunya. Ternyata ibunya minjem beras ke orang yang sama. Orang ini bilang, kamu ini ya minjem lagi, makan batu aja kamu dengan anak-anak kamu. Mendengar kata-kata yang pedas ini, anak ini mengatakan, ama, telingaku pening, ama, aku mau merantau ke Pekanbaru, ama. Jangan. Sekolah lulusin dulu kelas 6. Aku nggak kuat lagi, ama. Telingaku pening, ama. Jangan pernah berdosa mengasekolahkan aku. Yang penting adikku semua sekolah. Dia merantau dari Padang ke Pekanbaru, bekerja kasar, kuli bangunan, naik angkot, sampai menjadi ketua saudagar Minang Melayu. Suatu hari di atas podium di Hotel Pangeran Pekanbaru sedang memberikan sambutan. Ada menteri, gubernur, wali kota, bahkan wakil presiden Yusuf Kala. Tadi dia datang, ada orang datang kepada dia memberikan tulisan ke dia, dan dia baca tulisannya, langsung turun dari podium tanpa kata-kata wassalamualaikum. Para hadirin berkata, mentang-mentang sombong, mentang-mentang kaya. Sekarang sombong banget ya. Padahal orang Muslim, orang Melayu, ngomong nggak pakai wassalamualaikum dari podium. Ternyata dia dapat tulisan dari sekretaris dia, ibunya membuat surat, anakku Abbas, ibu ada di lobi hotel. Dia cari ibunya di lobi hotel itu, dia rangkul, dia peluk, kemudian dia papa ibunya menuju ke ruangan tersebut. Ada Pak Yusuf Kala dan sebagainya. Kemudian dia siapkan kursi samping podium, dan dia bilang seperti ini, presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, tapi amak saya tidak bisa digantikan oleh siapa. Ternyata rezekinya berlimpah, sangat berlimpah, karena dia memang betul-betul memuliakan ibunya. Teman-teman bisa cek dalam Padang, ada hotel namanya Green Basco. Nah, itu orangnya, Basco, Basizal Foto, orangnya biasa. Rezekinya luar biasa. Ternyata ketika saya pelajari, ada sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW mau naik mimbar, dan Rasul mengangkat tangan seperti ini, mengatakan amin. Amin sekali, amin 2 kali, dan amin 3 kali. Dan ketika turun dari podium, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang diamini? Kami nggak meminta doa tadi Rasulullah. Gitu. Rasul menjawab tadi, Jibril minta doa kepadaku. Wah, doanya apa Jibril? Kata Jibril, rugilah, hancurlah, celakalah mereka yang ibunya masih ada, orang tuanya masih ada,
tapi tidak mendapatkan surga karena orang tuanya. Rasul mengatakan amin. Yang kedua, merugilah mereka yang namamu disebut, wahai Rasul, tapi lidahnya nggak pernah balas sholawat padamu, ya Rasulullah. Dan yang ketiga, merugilah mereka yang Ramadan datang 1 bulan penuh padanya, tapi nggak pernah dosanya diampuni oleh Allah. Ternyata saya, Anda, kita semua hari ini, kalau kita mau terus digali, menggali, menemukan 1 minute awareness, ternyata betul juga. Ya, orang-orang yang sekarang mengalami masa-masa berat atau mungkin masa-masa kebalikannya, mereka bisa ya menjaga momentum ini dengan orang tuanya, dengan ibunya, teman-teman, luar biasa. Oleh karena itu, di buku saya 1 minute awareness, saya tulis sebuah rumus sebagai sesi ujung saya, teman-teman yang luar biasa, bahwa perbedaan orang gagal dengan orang sukses itu hanya di alasan. Orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya 1 alasan, yaitu tidak ada alasan. Ketika kita hanya punya 1 alasan untuk orang tua kita, Allah senang. Allah kirimkan malaikatnya, ya. Kenapa ibu itu tersenyum? Dia menangis, nangis bahagia atau nangis sedih? Nangis bahagia, ya Allah. Bukakan pipa-pipa rezeki anaknya. Ada aja rezeki, teman-teman. Ya. Sampai akhirnya kemudian rezekinya barokah. Bahkan Rasulullah membuat pernyataan dalam hadisnya bahwa aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min khaisu la yaktasib. Allah enggak memberikan rezeki kepada orang mukmin, orang yang beriman, illa kecuali min khaisu la yaktasib. Kecuali rezeki yang dia ada disangka-sangka. Jadi mungkin termasuk pertemuan kita ya, mungkin ada yang nggak kenal juga, Nako itu siapa ya, kok namanya kayak Sukhoi gitu ya, mungkin ada yang baru tahu juga ya, mungkin memang rezekinya sehingga kemudian standby bisa on juga di Zoom ini mendengarkan, mungkin rezeki saya juga bisa bertemu dengan teman-teman ya, saya undang Mbak Berta langsung oke, misalnya ya, memang rezekinya. Lalu posisi saya sekarang lagi bukan di Jakarta, Mbak Berta lagi di kampung, maka tadi mungkin sinyalnya agak problem ya, karena mau pulang kampung PPKM nggak rapi-rapi, jadi nggak bisa jemput orang tua. Setelah agak longgar, saya pulang sekarang. Ya, padahal jadwal webinarnya sehari bisa 3 kali, tapi jaringannya ya problem. Makanya tadi di awal agak sedikit tersendat. Nah, thank you untuk Mbak Berta, ya, Bu Dini, dan teman-teman komunitas pengajian Muslim. Ya. Jadi, min khaisu la yaktasib. Caranya bagaimana? Ya, kita perbesar imannya tadi. Aballahu ayyarzuqa abdul mu'min ila min khaisu la yaktasib. Ya, jadi pandemi ini jangan-jangan ada rezeki yang tiada disangka-sangka. Kita nggak tahu yang mana. Yang penting harus selalu yakin dan positif aja. Ya, ada rezeki yang nggak pernah terduga. Ya, harus kita perbesar yakinnya kepada Allah. Insya Allah kalau yakinnya kita jaga, rezeki juga berlimpah dan luar biasa ya. Maka ada satu cerita misalnya di buku saya Bahagia Tanpa Syarat, orang yang mancing itu setiap dapat ikan besar dia buang gitu. Kemudian kata anak muda, kakek ini kenapa sih dapat ikan kok dibuang terus? Kita malah nggak dapat ikan nih dari tadi gitu. Kata kakek, nah kakek itu di rumah kualinya kecil, nggak bisa masak ikan gede kayak gini. Gitu. Jadi mungkin ada di antara kita memang rezekinya sebenarnya besar, tapi hati terlalu kecil, terlalu sempit. Forgive juga susah, forget juga susah, ya, ikhlas juga susah. Akhirnya ya kecil yang sempit itu, teman-teman, luar biasa. Semoga di Muharram ini kita belajar ya, kalau istilah saya learn to be transhuman, belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Siapa manusia di atas rata-rata? Adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan setelah saya pada saat saya membaca kisah Rasulullah, saya tulis sebuah quote ya, bahwa orang hebat itu adalah orang yang bisa membalas dendam, tapi memilih jalan memaafkan. Rasulullah itu kan bisa membalas dendam ketika pasukannya sudah di depan kota Mekah, ribuan pasukan, dan ada suara mengatakan kita akan dibalas oleh Muhammad, dan besoknya ada suara mengatakan inilah hari pembalasan, tapi Rasul mengatakan hada yaumul marhamah. Ini adalah hari cinta, hari kasih, hari saling memaafkan. Akhirnya penduduk kota Mekah terpesona, terkaget-kaget. Rasulullah punya akhlak yang begitu agung,
padahal istrinya wafat dalam perjuangannya, pamannya, semua banyak saudara yang dibantai oleh pasukan Quraisy, tapi Rasulullah memiliki hati yaitu betul-betul luar biasa. Jadi teman-teman yang hebat ya di Muharram ini ya, semoga kita menjaga hati terus biqalbin salim, biqalbin salim, biqalbin salim, terus berlatih agar kemudian ya ketika kita sudah biqalbin salim, insya Allah rezeki yang mendatangi kita sendiri. Amin. Allahumma amin ya. Teman-teman luar biasa. Itu yang saya kira Ibu Dini, Mbak Berta, dan Mbak Nitya, terima kasih untuk kesempatannya ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, saudara muslim dan muslimah, hari ini kita tuh beruntung banget sebenarnya bisa mendapatkan ilmu kajian dan juga share dari Ustadz Nakoy. Karena beliau ini termasuk salah satu Ustadz yang sangat-sangat sibuk ya Ustadz Nakoy. Jadi alhamdulillah rezeki pengajian Perancis hari ini bisa bersama di Rabu ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan tanggal 10 Muharram ini memang betul-betul rezekinya kami bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Nakoy. Tadi kalau saya boleh mendapatkan sedikit atau memberikan sedikit kesimpulan secara singkat bahwa sebenarnya istiqomah itu adalah berserah kepada Allah dan selalu berusaha mendekat kepada Allah dan sadar bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang paling besar, maha kuasa, maha memberi, maha mengampuni. Dan istiqomah adalah sebuah latihan dimulai dari niat, persiapan, dan tawakal, yakin Allah bersama kita. Istiqomah berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah rezeki, dan obat untuk bisa sehat dalam istiqomah adalah kalbu salim. Kira-kira seperti itu ya, mungkin bisa nanti Ustadz Nakoy bisa memperlebar kembali. Dan sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya akan persilakan kepada Mbak Berta seperti biasa yang akan membawakan pantun. Terima kasih Ustadz Nakoy ya. Terima kasih untuk Mbak Berta. Silakan Mbak Berta untuk memberikan pantunnya nih untuk Ustadz Nakoy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Bangga diri jadi anak kampung. Masyarakatnya rukun, ramah berbudaya. Semoga kita menjadi orang beruntung, selalu istiqomah dalam beribadah. Burung kenari mengejar burung pipit. Tertangkap di angkasa, menjerit-jerit. Meski beban hidup makin menghimpit, tetap istiqomah di saat sempit. Berjemur membuat kulit belang, menjadikan kita nampak garang. Istiqomahlah seperti karang, niscaya jiwa kita selalu tenang. Jangan anggap remeh api kecil akan menjadi besar. Janganlah bertingkah laku yang kerdil, ingatlah Allah yang maha besar. Wabah corona menyebar, aduh lamanya. Malah banyak varian barunya. Ayo kita istiqomahkan ibadahnya supaya terhapus dosa-dosanya. Laut Indonesia sangat indah. Di sana hidup si lumba-lumba. Untuk istiqomah memang susah. Bekali diri dengan ilmu agama. Sunda Empire ingin berkuasa di tanah Sunda yang subur makmur. Pilih teman yang bertakwa senantiasa agar istiqomah tak mudah kendur. Cobaan hidup sangatlah dahsyat. Senang susah selalu melanda. Jauhi fitnah, jangan mendekat. Supaya istiqomah kita terpelihara. Makan mendoan di warung sebelah. Penjualnya ramah, namanya Abdullah. Mohon maaf bila ada salah. Insya Allah kami akan berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta. Keren, Mbak Berta. Mendoannya itu, Mbak Berta. Aduh. Mantap, Sunda Empire sampai mendoan. Pantunnya top mark. Sunda Empire. Baik, Sunda Ustadz Nakoy Empire lagi sebelumnya, dimasukin. Ustadz Nakoy sebelumnya mungkin banyak yang ingin tahu nih untuk mendapatkan tadi Ustadz Nakoy kan banyak menerbitkan buku-buku ya, buku-buku untuk supaya terapi kita itu kira-kira di mana Ustadz bisa mendapatkannya? Bagaimana caranya mungkin buat para peserta mungkin ingin ada mendapatkan buku-buku
dari terbitan Ustadz Nakoy. Ya, terima kasih Bu ini ya. Bentar, thank you ya. Lihat tuh, wow ya. Nah, ya buku-buku saya memang 5 buku saya memang penerbitnya Gramedia, ya. Sehingga memang didapatkan di Gramedia dari Seven Awareness, One Minute Awareness. Tapi ada beberapa juga di Mizan dan sebagainya. Tapi di Nafko Center sendiri, karena kita memang punya sistem inventory atau pergudangan, kita memang setiap ada buku baru saya, kita membeli buku di penerbit lebih dari 2.000 buku satu item bukunya. Hingga kalau teman-teman misalnya kesulitan ke Gramedia karena lockdown, Gramedia juga ada online juga, ya. Bisa juga melalui Nafko Center, silakan. Ya. Sama persis, ya. Buku juga saya belum nyetak buku begini, saya hanya penulis buku yang nyetak penerbit gitu, sehingga buku-buku itu pun ya saya dapatkan dari penerbit, hanya karena emang di gudangnya kita banyak sehingga aman gitu, alhamdulillah gitu. Dan ini juga teman-teman di Hongkong juga terima kasih, ada alumni Nafko Center juga bergabung ini begini ya, ingin menyimak dan belajar juga bersama-sama menjadi manusia istiqomah, ya. Manusia yang konsisten ya. Ada kata-kata motivasi, ketekunan itu mengalahkan kepintaran. Dan tugas orang tua kan bukan mencetak anak pintar, anak tekun. Jadi kalau punya anak yang pintar itu hadiah saja dari Allah. Tapi kan nggak semua anak kita pintar semua. Tapi yang berhasil itu yang tekun. Cetak mereka tekun, tekun ibadah, tekun belajar, tekun terhadap niatnya, insya Allah sukses. Karena ketekunan itu powerful ya, istiqomah tadi, sumastaqomu. Dan semoga kita berlatih terus menerus ya, insya Allah. Gitu ya Bu Dini. Baik, terima kasih Ustadz Nakoy. Karena memang bukunya Ustadz Nakoy ini bermanfaat sekali ya, Ibu mungkin untuk yang ingin belajar atau mengetahui lebih jauh mengenai istiqomah dan juga membentuk karakter ya, karakter yang positif gitu ya Ustadz Nakoy. Baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ini sudah ada dari tadi yang melambaikan tangan. Ustadz Nakoy masih ada waktu ya, insya Allah. Ya, ya. Baik, saya persilakan kepada Teh Dewiana, mangga Teh Dewiana untuk bertanya langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nakoy. Terima kasih pencerahannya. Selama ini saya tuh taunya kalau doa, karena pernah ada yang begini, apapun adukan kepada Allah. Bahkan kalau perlu kehilangan sendal pun kita adukan kepada Allah gitu ya. Tapi tadi kaget juga waktu Ustaz bilang justru doanya tuh selalu berpikir positif gitu ya. Itu nggak pernah terpikirkan oleh saya, baru ngeh gitu sekarang. Selama ini kita kan selalu ya Allah yang mengeluh lah gitu. Kita kan prinsipnya seperti itu gitu tadinya gitu. Nah, terus itu satu. Ya alhamdulillah nanti saya coba usahakan. Nah, terus yang kedua ini pertanyaan berkenaan dengan selain Muharram, tapi juga kan kita baru 17 Agustus nih kemarin. Jadi begini Ustadz, kalau kita mungkin pertanyaan agak berat dikit ya. Kalau kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, 25 tahun yang lalu saya SMA itu orang pakai jilbab itu aneh ngelihatnya. Saya sampai berapa baru pakai kerudung lah ya. Tapi sekarang justru kalau orang Islam perempuan nggak pakai jilbab malah jadi aneh. Berarti kan kemajuan Islam itu di Indonesia ya, dulu dibandingkan sekarang harusnya lebih baik. Begitu juga kajian-kajian, pokoknya subur sekali lah di mana-mana. Tapi maaf sekali ya, nggak ngomong politik, cuman kalau melihat situasi negara, kok banyak banget kejadian yang tadi saya cerita, kolbunnya itu kalau nggak marit bahkan sampai mayit. Jadi ya begitulah gitu ya, bukan kolbun salim, tapi ya kalau saya nggak ngomong marit lah gitu kalau kita bilang. Sementara kalau pemimpin adalah cerminan dari penduduk, dari masyarakat. Nah, kok jadi kayak nggak nyambung gitu, karena Islam itu sekarang makin hebat di Indonesia, tapi kenapa kita punya keadaan negara yang justru sebaliknya? Apa yang salah? Apa yang salah dari kita semua nih? Apa kita nggak istiqomah atau bagaimana gitu? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Dewiana Antari. Kalau Indonesia dari mana, Bu? Indonesianya di mana? Di Jakarta saya. Jakarta ya. Ya. Langsung atau gimana, Bu Dini? Silakan Ustaz Markoi langsung. Langsung ya. Jadi memang kalau kita misalnya mempelajari berbagai jenis doa ya. Nah, doa yang populer yang kita bacakan setiap hari itu memang itu juga udah bagus ya. Tapi di level-level yang paling basic ya. Doa yang menuntut. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Coba saya ingin tanya ke Ibu Dewi ya. Cerita doa gitu, feelingnya apa itu? Feelingnya itu masih biasa. Tapi coba kita rubah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Itu langsung detik itu juga Allah kasih perasaan yang betul-betul bahagia. Karena kalau kita kata-kata shin syakarotu ya, syukur itu kan ada 3 huruf, shin, kaf dan ro. Shinnya itu adalah ya syukur, kafnya adalah karomah, dan ro-nya adalah rahmah. Jadi orang yang pandai bersyukur itu pertama bahagia, kedua dia punya karomah, istimewa, yang kedua selalu punya cinta, dikasihi selalu, rahmah, dirahmati oleh Allah. Nah, bersyukur. Nah, di dalam teori seven awareness, orang kalau sudah ucapkan alhamdulillah atau terima kasih, berarti sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka kita merasakannya betul-betul senang. Nah, perasaan senang ini kalau dijaga terus-menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini bisa jadi energi yang sangat luar biasa. Maka kalimat tadi ya, kita sudah husnuzon kepada Allah. Alhamdulillah ya. Saya mempraktekannya banyak, Bu Dewi ya. Saya punya anak kembar ini, sekarang usia 13 tahun, itu saya praktekkan juga doa syukur tadi itu. Ya, karena waktu itu kata dokter nggak mungkin punya anak kembar kalau nggak ada keturunan kembar, mustahil kalau nggak ada faktor genetik kembar. Tapi karena saya pengen punya anak kembar identik, setiap habis sholat malam itu saya ucapannya nggak serupa. Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak kembar identik, cantik, sehat, dan terus dijaga terus. Sekarang sudah 13 tahun anak kembar, padahal nggak ada keturunan kembar. Jadi ternyata ya teman-teman luar biasa, perasaan bahagia ini kita akan mempengaruhi semua sistem saraf kita. Jadi kalau ada kita misalnya kalau habis doa kemudian perasaannya meaningless atau sedikit kayak biasa atau hampa itu, kita evaluasi. Mungkin teman-teman boleh mempraktekkan juga ya, ada problem apa, fokus kemana problemnya, kemudian ucapkan alhamdulillah ya Allah ya, suami saya sehat. Mungkin sedang sakit. Mungkin awalnya yang protes juga otak kita sendiri ya. Gimana lagi sakit sehat gitu ya. Ya, alhamdulillah Allah, anak saya taat, anak saya rajin sholat. Mungkin waktu ngomong itu anaknya lagi malas-malas sholat. Terus saja istiqomah. Mungkin ada satu di antara 21 hari itu di mana kita menemukan hakul yakin. Allah Maha kun fayakun. Allah Maha memungkinkan yang nggak mungkin. Dan akhirnya betul-betul terjadi, teman-teman luar biasa. Karena kalau dalam buku saya ya, Seven Awareness itu, pikiran ini kan dia dualitas, negation of mind, bad and good, yin and yang, black and white. Maka kalimatnya adalah pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Jadi pikiran itu kalau kita sedang lagi drop, pasti negatif, doanya pun negatif. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka kita harus bisa mendobrak pikiran kita bahwa kita adalah majikan buat pikiran kita. Lagi sakit parah pun, alhamdulillah ya Allah, saya sehat ya Allah. Terus saja dijaga ya. Allah ngasih keajaiban tiada disangka-sangka kok rezekinya, teman-teman luar biasa ya. Nah, kalau kemudian kita habis berdoa kemudian tadi kita bisa berlatih ya, belajar husnuzon kepada Allah. Yang kedua soal negeri ini ya, namanya negeri pikiran orangnya banyak, jutaan, pemimpinnya juga belum tentu semuanya sadar kan ya. Ya berat memang ya. Tapi kalau dalam buku saya ya, bahwa kalau kita nggak bisa mengubah bangsa, ya mulai mengubah diri kita dulu deh. Mungkin lama-lama kita akan mempengaruhi orang lain juga. Karena mengubah negeri ini begitu berat ya. Saya sendiri misalnya juga kadang-kadang saya diundang oleh kementerian, Kemenkumham, para
misalnya dirijennya sudah berkomitmen bagaimana nggak ada pungli, korupsi di lapas-lapas, di haki dan sebagainya. Sudah punya komitmen, Ibu, besok diganti. Gimana itu kan? Baru punya komitmen, besok diganti tugas orang baru lagi. Nah ini yang kayak gini kan yang nggak bisa kita kontrol. Jadi perputarannya ini yang kemudian nggak bisa terduga. Jadi ya lebih baik kita doakan ya, semoga Indonesia. Kemarin saya sama teman-teman membuat gerakan namanya gerakan afirmasi nasional. Kita berhusnuzon kepada Allah, semoga Indonesia menjadi bangsa di atas rata-rata. Walaupun yang kita lihat mungkin dalam keadaan sulit, tapi husnuzon aja deh. Dan semoga nanti akan banyak orang hebat, orang baik yang memimpin negeri ini gitu. Kalau enggak terbalik ya, orang-orang buruk di posisi yang baik, nah itu bahaya ya. Nah, harus orang-orang luar biasa gitu. Nah ini yang saya juga melatih ya teman-teman. Saya selalu bilang, waktu saya jadi marbot di masjid, tinggal di Masjid Fatullah UIN, tidak berbuat maksiat, apa yang hebat? Nggak ada peluangnya, nggak ada kesempatannya. Tapi kalau saya misalnya punya uang, punya kesempatan, dan tidak berbuat maksiat, itu yang hebat. Jadi kadang-kadang sebagai Muslim kita mesti melatih diri kita dengan kesuksesan, kekayaan, ketenaran. Kita masih tetap nggak jadi orang yang sama gitu. Atau jangan-jangan ketika mulai tenar jadi orang yang penting, sebenarnya pun mulai berubah. Yang tadinya apa kepada orang-orang tetangga sulit, sekarang enggak, yang saya sapa, yang selevel saya. Olahraga juga mulai berubah. Mulai golf saya. Jogging nggak lagi, nggak lagi jogging ya. Saya kan sudah level ini, jogging nggak level lagi. Itu jadi orang-orang yang lagi seperti biasa. Mobil pun serupa. Nah ini jangan sampai kita mengalami, dalam buku saya namanya sindrom toxic success, penyakit manusia modern. Salah satunya adalah ada yang namanya ya up and down, kadang up, kadang down. Ada polipasia, ada kurang lebih 12 penyakit manusia modern yang sekarang malah sering muncul ya, termasuk di Indonesia. Begitu ya Bu Dini ya, Bu Dewi ya, teman-teman yang hebat ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Latihan terus istiqomah 21 hari, nanti insya Allah menemukan, memancing hakul yakin. Walaupun mungkin awalnya ilmu yakin, latihan terus saja, terus berlatih. Begitu Bu Dewi, terima kasih. Masya Allah. Terima gimana Teh Dewi? Iya. Ya mungkin sharing sedikit kalau boleh pengalaman, karena saya dokter, saya juga selalu memberikan motivasi ke pasien, terutama kalau pasien-pasien kronik ya, contohnya pasien kanker, itu saya memang selalu ngomong sih, selalu berpikir positif, karena kita ada yang namanya self healing. Jadi kalau kita berpikirnya baik, insya Allah akan diberikan sel itu akan sembuh sendiri gitu. Tapi saya nggak ngeh gitu loh kalau itu bisa diterapkan ke doa. Jadi ya terima kasih Ustadz nasihatnya, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa, berarti memang Islam itu sebenarnya ada dalam segi medik segala macam, memang luar biasa memang Islam itu ya, berarti ya Ustaz Nakoy ya. Terima kasih tadi atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya, waktunya kita sudah mepet juga, ke Teh Dewi Hadin. Teh Dewi langsung aja Teh Dewi, karena panjang banget ini Teh Dewi pertanyaannya. Bisa langsung Teh Dewi, mangga. Oh iya deh. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya gini. Itu bisa nggak sih rezeki seseorang itu ternyata terhambat oleh dosa besar yang pernah dia lakukan sendiri? Misalnya di antara barang jualannya ada yang haram gitu. Misalnya dia jual makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau apa. Atau ternyata dalam pembiayaan bisnisnya ada unsur ribanya gitu dan sebagainya. Terus kalau udah begitu, apa yang harus dia lakukan supaya rezekinya bisa kembali mengalir lagi gitu? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Bu Dewi juga ya, Bu Dewi Hadin ya. Iya. Dewi banyak, itu saya juga Dewi ya. Jadi Bu Dewi terima kasih ya. Kalau Bu Dewi misalnya ke dapur ya melihat keran itu kan sebenarnya mengalir, tapi karena kita putar dan berhenti itu airnya. Jadi seringkali kita emang yang mengunci tanpa kita sadari ya. Nah kalau yang dia dosa itu sama dengan menutup pipa-pipa rezeki, betul ya. Maka salah satu langkah
menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, al-muqarribin ini adalah pertama taubat nasuha. Harus taubat sebaik-baiknya taubat dan nggak mau lagi melakukan mengulangi perbuatannya. Ya karena kita semuanya bukan manusia suci, kita pernah berbuat khilaf, berbuat salah, ya sadar dan kemudian bertekad jangan mengulanginya lagi. Yang berikutnya setelah itu, langkah yang berikutnya sebenarnya kalau dalam rezeki namanya zuhud. Nah zuhud itu Ibu Dewi bukan meninggalkan dunia. Tapi kalau zuhud dalam konsep saya adalah, zuhud itu adalah menempatkan uang pada tempatnya. Jangan taruh uang pada hati. Karena uang di hati itu jadi berat dikeluarkan, ya. Jadi uang pada tempatnya. Kalau pada tempat itu kita betul-betul mudah. Nah, termasuk dari sedekah juga mudah, berbagi juga mudah, karena uang itu ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau pada di hati kita, akhirnya mengeluarkan itu jadi berat. Nah, pada saat kita ingin, misalnya kayak tadi rezekinya berlimpah, setelah kita taubat, adalah kita jadi orang zuhud. Orang yang bisa menempatkan uang pada tempatnya. Oh, saya nih ya mau sedekah di sini ya udah ya mulai berlatih ya, karena biasanya kalau di hati apalagi situasi pandemi, nah ini repot ya, selalu alasannya banyak. Tadi kan sudah ada rumusnya, alasannya banyak. Jadi kalau hanya satu alasan insya Allah mudah. Nah ini yang terus kita perbaiki, kerannya kita buka pelan-pelan. Pertama dengan tadi kalau ibarat terminal ada 7 terminal misalnya. Terminal pertama adalah taubat nasuha, terminal kedua adalah zuhud. Tadi kita bisa evaluasi, kita cek ulang, kita membuat hipotesis diri tentang uang. Saya ini menempatkan uang pada tempat atau enggak sih? Karena kata Ali bin Abi Thalib kan menyampaikan seperti ini, orang yang pintar itu orang yang mengeluarkan hartanya untuk dirinya dulu baru untuk keluarganya gitu. Jadi kalau kita misalnya di masjid ada bantuan, ada donasi, kita mengeluarkan itu, wakaf itu untuk kita kelak di akhirat. Sisanya untuk ahli waris. Jadi jangan sampai harta kita untuk ahli waris, tapi untuk kita kosong. Itu orang yang kebalikannya, orang yang bodoh. Banyak orang-orang yang hartanya banyak di usia 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, dia kemudian harus sadar, selama ini saya malah nggak ada hak buat saya sendiri. Ya, hartanya banyak, madrasah nggak pernah dibangun, sekolah nggak pernah dibangun, musola nggak pernah dibangun, hartanya habis buat anak-anaknya nanti buat dia meninggal. Nah ini kata Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang nggak cerdas gitu, orang yang nggak pintar. Yang pintar itu adalah dia mengutamakan untuk dirinya dulu baru untuk keluarganya. Jadi ya kalau kita sedekah, wakaf itu berarti kita untuk diri kita ya, sisanya atau berapa persennya nanti untuk keluarga, anak-anak kita, keluarga yang kita tinggalkan insya Allah. Jadi itu juga kekuatan yang luar biasa. Dan yang sangat penting kalau dalam hal rezeki itu, kalau dalam seven awareness itu adalah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan hanya terhadap masa lalu, tapi ikhlas juga dengan masa depan. Jadi kita berlatih untuk ikhlas ya, apa yang kita terima hari ini kita ikhlaskan ya. Kemudian kalau kemudian kita lakukan itu seringkali malah memantul. Karena kalau kita ikhlas, kita surrender to Allah, Allah akan meminta alam semesta untuk surrender to you gitu, untuk kepada kita. Jadi orang yang ikhlas itu kayak dimudahkan aja. Contoh kayak misalnya pesantren gitu begini. Ada kiai yang punya santri 1000 gratis, bisa makan semua itu. Coba. Itu nggak lagi pakainya irasional atau suprarasional, tapi sudah namanya suprarasional, bukan rasional atau irasional, tapi suprarasional. Nah kita dalam dunia pendidikan kita selalu rasional dan irasional, supranya masih sedikit gitu. Dalam pengetahuan itu ada pengetahuan logik dan kemudian ya yang sifatnya tidak logik misalnya. Nah teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great, nah ini juga harus kita latihan ya. Misalnya kalau kita sedang rezekinya kecil nih Bu, kalau kita ikhlas, Allah malah kasih gede berikutnya gitu. Maka tadi kalimatnya apa? Alhamdulillah ya Allah, rezeki saya hari ini luar biasa. Walaupun mungkin ada teman saya dapat uang waktu itu laundry 11.000. Saya bilang seumur umur nih Pak Nako ya. Tapi saya mau praktekkan ilmunya Pak Nako deh. Saya ucapin aja, Alhamdulillah Allah, rezekinya luar biasa ya Allah. 11.000 laundrynya. Minggu depannya 1.500.000. Coba lihat. Ya, jadi ternyata
memantul. Kita ini ucapan kita, hati kita ini kayak map. Kita udah punya Google Map. Ya, walaupun kita pasang di mana akan sampai, mungkin hanya butuh proses saja, berliku, memutar, berbalik, nyasar, tapi sampai juga gitu. Itu pentingnya kita kemudian memiliki hati yang bahagia, hati yang tenang, dan kemudian memiliki jiwa yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu ya luar biasa, dia jadi magnet rezeki. Ya, jadi rezekinya tuh malah deketin dia. Kalau dalam hal rezeki kan hanya dua, satu ngejar-ngejar, satu dikejar. Kita tinggal pilih yang mana, ya. Kalau misalnya metafor lain, misalnya kayak ada orang dalam rezeki itu mengejar-ngejar kupu-kupu di depan rumah, satu lagi membuat taman kecil, kupu-kupu datang ke taman kita. Nah, tinggal kita pilih yang mana, yang ngejar-ngejar terus atau kemudian mulai bangun taman. Perbaiki deh ucapan, perbaiki rasa, perbaiki sedekah, perbaiki sholat, perbaiki rumah tangga, terus saja. Lama-lama datang juga kupu-kupu itu. Min haitsu la yahtasib. Kalau kita tipenya yang pertama kayak dari hunter, capek, lama-lama kita mati sebelum waktunya ngejar rezeki itu. Banyak orang Indonesia itu mati sebelum waktunya. Ya. Kemute lagi Ustadz. Kemute lagi suaranya. Punten. Ini kayak di mute siapa ya? Iya, siapa Jadi nge-mute ya? ya, jadi ya insya Allah ya, yuk kita memilih, lebih baik kita memilih membuat taman di halaman rumah kita. Pelan sih, kecil sih, tapi istiqomah nggak putus. Insya Allah kalau udah jadi, kupu-kupu yang datang ke kita. Ya, jadi apa itu taman itu? Ya kita perbaiki hati tadi, dari mulai positive thinking, positive feeling, dari mulai perilaku-perilaku yang baik dan sebagainya. Karena kalau di dalam Islam itu kan yang akan masuk surga itu indikatornya pertama ya, kalau dalam wal asr misalnya ya, pertama yakin ya, beriman, kedua beramal soleh, yang ketiga watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi nggak cukup Bu Dini atau Bu Dewi terbatas hanya amal soleh, tapi kita ini lidah kita, tangan kita watawassaw bil haq nggak, watawassaw bis sabr nggak, ya. Lagi pandemi gini kita ngajak teman-teman nggak, yuk ada pengajian bagus nih, yuk ada ini bagus nih, atau kemudian aduh nggak usah, males atau kita watawassaw bil haq aja. Persoalan dia ikut atau enggak itu urusan dia gitu. Itu juga salah satu indikator orang-orang yang insya Allah akan masuk ke dalam surganya, jannahnya Allah ya. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Demikian Ibu Dewi Hadin ya, Bu Dewi Yanti, terima kasih ya. Semoga kita semua rezekinya berlimpah ya, berlimpah dan barokah ya, banyak dan juga barokah. Barokah itu kan barakatun ya, kayak kita di tengah padang pasir ada muk isinya air, nah itu ya, wow, menenangkan. Rezekinya banyak dan menenangkan. Tapi ada orang rezekinya banyak tapi menggelisahkan, kan dapat uang tapi gelisah. Nah, saya doakan teman-teman juga rezekinya berlimpah, berkah, banyak ya, dan juga berkah, menenangkan, yang menenteramkan hati insya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikian Bu Dewi, Bu Dewi Hadin ya, Bu Dini. Silakan yang lainnya, oke. Ada Oliviana Wahid. Sri, terima kasih ya. Bu Dini, di mute itu. Oh iya, gantian sekarang aku yang ngasih tahu saya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, semoga cukup ya Teh Dewi untuk tadi jawabannya yang luar biasa. Untuk pertanyaan berikutnya dari Teh Husnul, langsung aja Teh Husnul, panjang benar ini pertanyaannya. Mangga Teh Husnul. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Ustadz, saya punya gimana ya, Fulan adalah dekat, kami sering berdiskusi.
tapi dia itu selalu saja berpikiran negatif, apa-apa negatif. Pokoknya jadinya saya karena saya tadinya saya saya lebih senang berpikir positif, tidak berpikir yang terlalu negatif, jadi bisa stres saya. Nah, si fulan ini terlalu negatif dan kadang mempengaruhi saya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar saya tidak terpengaruhi dengan pemikiran negatifnya? Karena saya dan bagaimana cara memengaruhi dia agar berpikir positif? Karena saya melihat dia ini berpikiran negatif karena memang dari habitnya dari kecil sudah berpikir negatif akan sesuatu. Contohnya misalnya cucunya belum pulang, telat 3 jam. Wah, ini pasti kecelakaan, pasti ada apa di jalan. Itu sudah berpikir ke arah sana. Padahal saya mungkin ada apa, kita harus berpikir positif. Mungkin dia ada les, ada apa gitu. Saya selalu gitu. Nah, itulah Ustadz. Mudah-mudahan mengerti apa yang saya ingin sampaikan. Jadi bagaimana caranya tidak terpengaruh dengan pemikiran dia yang terlalu negatif, dan bagaimana caranya agar dia, mungkin saya tidak bisa juga, tapi bagaimana saya bisa membagikan pemikiran positif kepada beliau. Terima kasih Pak Ustadz. Nuhun. Assalamualaikum. Tadi dianya siapa ya? Tadi agak nggak jelas. Teman saya, bukan teman, usianya sudah tua, sudah 80 tahun. Sudah nenek-nenek. Ya. Karena memang kebiasaan dia dari kecil sudah negatif, Pak Ustadz. Juga ada teman-teman di Hong Kong ya, kayak Mbak Luciana Wahid atau Mbak Joplo. Ada Mbak Luciana Wahid yang sharing ya, dia mengurusi nenek-nenek yang 100 tahun katanya, berapa usianya, sering negatif. Terus dilatih terus setiap malam itu kalau mau tidur itu biar nggak ngompol atau apa ya, biar bangun sehat dengan bahasa Kantonisnya gitu. Dan ternyata berdampak juga ya. Nah, salah satu yang dilakukan kalau misalnya mengubah teman, kalau saya melakukannya adalah setiap kita selesai sholat, kita sempat nggak sih doain dia gitu. Atau jangan-jangan kita menginginkan dia, tapi mungkin secara manajemen bumi kita udah melakukan juga, bicara, tapi manajemen langit masih belum maksimal gitu. Jadi kalau memang ini sahabat baik sekali dan pengen banget dia berubah ya, bisa ditambahin lagi walaupun 1 menit. Alhamdulillah ya Allah, temanku namanya siapa, menjadi orang yang baik, ya sabar, positif pikirannya. Terus dijaga aja sampai 21 hari gitu. Nah, ini akan mempengaruhi karena di dalam Seven Wonders disampaikan bahwa if you cannot control, surrender to Allah. Enggak semuanya kita bisa kendalikan, termasuk teman kita. Enggak semua kita bisa kendalikan suami kita, anak-anak kita, bisnis kita, saudara kita di kampung di Indonesia. If you cannot control, surrender to Allah. Pada saat kita surrender to Allah, kita betul-betul mengafirmasikan, Alhamdulillah ya Allah, ya saudara-saudara di kampung Indonesia sehat semuanya. Alhamdulillah ya Allah, suami saya berubah atau suami saya sehat. Enggak harus langsung di depan dia pada saat habis sholat itu. Dan ini akan mempengaruhi, vibrasi ini akan dirasakan gitu. Apalagi kemudian istiqomah. Ini betul-betul mendobrak batas-batas pikiran gitu. Nah, banyak misalnya kalau kita, kenapa sih teman saya nggak berubah ya Ustaz ya? Saya bilang, itu kalau teman kamu benar-benar teman kamu, coba deh sedekah doa 21 hari tanpa putus. Berubah insya Allah. Insya Allah berubah. Biar nanti Bu Husnul temannya dari Husnul Khotimah ya, ini kan Husnul Khotimah temannya. Akhir hayatnya insya Allah Husnul Khotimah, dan Husnul Khotimahnya perannya salah satunya Ibu Husnul. Kan luar biasa itu nantinya. Amin Allahumma amin. Gitu ya Bu Husnul. Iya, oke Pak Ustadz, terima kasih atas sarannya. Insya Allah saya akan doakan dia, semoga. Tapi kan dia ini sebenarnya bukan Muslim sebenarnya Pak Ustadz. Tapi ya karena dia sudah dekat dengan saya, ya saran Pak Ustadz Insya Allah saya akan laksanakan. Ya, bukan Muslim kan, Allah juga Rahman Rahim kan. Ya nggak apa-apa ya.
dengan bahasa kita ya, alhamdulillah ya Allah temanku berubah. Ya, insya Allah yang rubah hati dia kan Allah gitu. Ya, ini tadi contohkan di Hong Kong itu bosnya itu kan non Muslim udah pasti di Hong Kong. Ternyata dia praktekkan juga berhasil ya gitu, Mbak Luciana Wahid ya, betul ya Mbak Luciana Wahid ya, temannya Mbak Berta. Nah ini contoh ya, kayak pengalaman saya juga serupa ya. Kadang-kadang kita yang mengubah keluarga yang ekstrim, negatif, terus ngomong sudah cara-cara komunikasi sudah dilakukan, persuasi sudah dilakukan, tapi mentok. Kita tuh ngomong sama dia itu kayak power struggle, malah konflik itu, Bu Dini. Nah kalau sudah mentok itu, yuk sedekah doa aja deh, habis sholat. Khusus buat dia gitu. Tapi caranya pun harus betul-betul kata-katanya harus tepat. Nah, kata-kata semoga itu pun masih setengah-tengah itu. Tadi Bu Gusno bilang semoga itu berarti masih 50-50. Masih hati kita itu masih iya nggak sih gitu. Tapi kalau sudah alhamdulillah ya Allah, temanku berubah. Happiness itu beliau, perasaannya bahagia. Jadi narasi kita, memilih kata-kata itu ternyata penting. Super penting karena mempengaruhi yang namanya pikiran. Pikiran kita itu dari mulai persepsi. Persepsi kita mulai menata dengan tepat kalimatnya berpengaruh kepada pikiran. Pikiran berpengaruh kepada tingkah laku. Tingkah laku berpengaruh kepada tindak kebiasaan. Akhirnya jadi nasib gitu. Jadi berlatih terus insya Allah. Itu saya Bu Dini saya kirim link YouTube dan link website tentang buku-buku saya yang nanti bisa dikoordinir silakan ya. Dan Bu Dini barangkali nanti teman-teman juga ada yang mau join, memang longgar waktunya hari Kamis besok ini jam 1 sampai jam 5, khusus yang di Beda itu Istiqomah 21 hari ya, jadi virtual juga ya, dengan teman-teman di berbagai daerah juga. Thank you Bu Husnul. Masya Allah. Sama Terima saya kasih, juga. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz Tako itu yang besok itu pukul berapa tadi Ustaz? Supaya lebih jelas lagi, ditulis mungkin bisa Besok ditulis itu- Retelvi. Besok itu kita jam 1. Jam 1 waktu Indonesia. Indonesia. Jam berapa di sana? Berarti di Eropa jam 8 pagi ya. Jam 8 Ya, itu pagi. jam Sudah pada bangun 1 ya nanti. ibu-ibu, udah pada sarapan kan, bisa gabung. Insya Allah. Ya. Baik. Besok ini sudah angkat 62 gitu Bu Dini. Sudah banyak. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik. Oh ya, sudah ada tulisannya. Baik. Ustadz, ini saya ingin mengajak nih salah satu sahabat kami di pengajian Perancis, tapi tinggalnya bukan di Perancis, di Irlandia. Jadi beliau sebenarnya memperkenalkan juga saya dengan Ustadz Nakoy dulu. Dan saya juga mempraktekkan tuh dulu yang Ustadz pernah menyatakan, yaitu kalau doa harus positif. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ada perubahan ya di anak saya pun. Alhamdulillah sudah banyak perubahannya Ustadz. Karena saya mengikuti Ustadz. Nah, salah satunya itu yang ingin saya colek nih adalah Teh Maryam. Karena Teh Maryam ini juga merasakan nih manfaat dari terapi yang diajarkan oleh Ustadz Nakoy. Silakan Teh Maryam, mungkin bisa sedikit berbagi. Mangga Teh Maryam. Bentar ya Teh, terima kasih. Suaranya kecil sekali Teh Maryam. Kecil ya, bentar. Iya. Sebentar Teh, mau ini dulu. Ya. Suara ya. Silakan Teh Maryam. Iya ya, sebentar Teh. Kurang kencang suaranya. Dengar nggak? Ya, deketin lagi Teh Maryam. Mungkin harus teriak, jangan-jangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, selamat pagi. Ini kalau lihat Pak Nako ini sepertinya saya ini lagi deh kayaknya apa? Seperti dapat boost itu loh, kayak sepertinya tidur jadi melek lagi gitu. Setiap kali saya lihat dia selalu itu yang ada di kepala saya. Karena pas kemarin itu pertama kali saya ketemu Ustadz Nako itu kondisi saya memang lagi instabil gitu. Terus sama Mbak Berta saya diperkenalkan, ayo ikut ini program ini, iya. Ternyata setelah apa yang saya rasakan, sebenarnya programnya 21 Day to be Transhuman itu implementation daripada dakwah atau ilmu agama yang kita dapat, yang selama ini kan kita cuma terima aja ilmunya, kita simpan di kepala, tapi nggak kita praktekkan. Ya contohnya salah satu sedekah. Nah, oke lah, setiap orang pasti sedekah kan, termasuk juga saya.
Nah, sedekah ini kalau nggak di-manage dengan bagus, jadi kadang sedekah, kadang enggak, kadang iya, kadang pokoknya nggak balance itu. Nah, setelah saya praktikkan ilmunya Pak Nako ini, ternyata ada sesuatu yang berbeda gitu. Kalau dulu sedekahnya semaunya, kapan aja. Nah, kalau sekarang enggak, kita niatin tiap hari. Dan ini enggak gampang loh ibu-ibu, masalahnya psikologi gitu. Ini enggak terus terang aja, kita berperang sama diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita sebenarnya berjihad untuk istiqomah, untuk menerapkan ilmu agama yang udah kita dapat, yang kita dapat dari Ustadz Aib, itu bukannya saya nuduh atau gimana gitu ya. Jujur aja, ilmu itu kan kadang-kadang nggak kita praktekin, cuman ada di kepala, tapi nggak bergerak. Nah, jadi kalau sama Ustadz Nako ini, sesuatu yang ilmu yang kita implementasi kayak itu 21 to be transhuman, kita nggak boleh ngomong yang kasar atau ngomong yang buruk gitu. Kita dilatih psychologically itu memang benar-benar untuk untuk sesuatu yang positif gitu. Ini saya ada satu contoh nih ya. Saya kan waktu itu pokoknya pikirannya lagi inilah, kadang iya, kadang enggak, kadang oke, kadang enggak gitu. Nah, terus pas waktu ikut 21 to be transhuman tuh saya praktikin dari berdoa, dari sedekah, dari nggak marah. Kalau marah batal, jadi ngulang lagi gitu. Itu program Pak Nako. Setelah itu saya cobain, bener. Saya biasanya kalau sedekah nggak teratur. Nah, ini saya coba satu hari sampai 21 hari. Akhirnya ketagihan. Bener itu ketagihan. Dan efeknya luar biasa. Biasanya saya kalau kan saya ini kan juga pedagang ya. Kadang-kadang ada dagang, ada yang cancel, ada yang gini. Sekarang malah ada sampai satu hari itu saya bingung. Sampai saya diketuk-ketuk. Saya bilang, siapa ini? Ternyata ada orang ngasih duit ke saya. Terus saya, oh iya ya, ternyata ini keistimewahan yang saya lakukan selama 21 hari. Nah, kadang-kadang kita diuji juga. Kadang-kadang orang udah order, jadi di cancel gitu. Saya bilang gini, ya kalau rezeki pasti dapat itu. Benar. Setelah di cancel barang-barang yang orang order itu enggak berapa harinya karena saya bilang gini, kalau rezeki pasti ada yang lain. Benar. Enggak lebih, enggak kurang. Nah, sekarang saya punya tips yang baru. Misalkan ada yang cancel order katalah 500 euro, saya di cancel, dagangan saya tuh di cancel. Saya bilang gini doa saya, ya Allah, kalau memang ini rezeki saya pasti balik lebih besar lagi. Benar. Kalau ngomongnya bilang gini, ya Allah, mudahan balik lagi. Kalau ngomongnya cuma segitu, dapatnya juga segitu. Misalkan 500, ya dapatnya nggak kurang, nggak lebih, kembalinya 500 gitu. Jadi cuma nggak panjang lebar, saya udah membuktikan apa-apa yang diajarkan Pak Nakoy. Syaratnya kelihatannya simpel, tapi tidak ibu-ibu percaya saya, nggak gampang. Karena kita tuh berjuang sama pikiran kita, sama nafsu kita. Mau nggak marah, ayo kadang-kadang kita dijengkelin teman. Gimana nggak marah? Nah, itu aja yang saya share, dan saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Berta, Ustadz Nakoy yang udah bersama saya dalam keadaan saya instabil. Nah, sekarang alhamdulillah ketenangan itu ada, apalagi di setelah banyak sekali manfaatnya, dan saya semakin positif untuk meraih ke depan lagi. Gitu aja supaya nggak panjang lebar. Terima kasih Ustadz Nakoy, Mbak Dini atas waktunya. Alhamdulillah, Masya Allah ya kesaksian Mbak dari Teh Maryam ya. Masya Allah ya Teh Maryam ya. Pernah juga menceritakan kepada saya ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan rezeki nih, makanya bisa mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz Nakoy. Ustadz, sebenarnya kalau mau sih bisa satu hari satu malam nggak selesai-selesai ya Ustadz ya gitu kan. Memang pelatihan dari Ustadz Nakoy ini luar biasa efeknya gitu. Tapi sayangnya waktu juga membatasi gitu. Insya Allah ya Ustadz, kalau kita ada waktu lagi mungkin kita bisa bertemu. Dan besok pun kalau kita mau bisa ya Ustadz ya. Jangan lupa hari Kamis jam 8 pagi, ibu-ibu ayo bangun pagi-pagi setelah sholat subuh. Jangan tidur lagi. Siap-siap nih mau mendengarkan dan mendapatkan juga ilmu yang baru. Ustadz, Bu Dini, ya. Dan besok itu tidak hanya training,
masuk nanti peserta tuh masuk di angkatan 62, terus ada coaching yang tiap hari kita latihan yang namanya 1 jam silence. Nah 1 jam itu kalau dilakukan itu powerful gitu. Nah itu yang kemudian salah satu habit yang dilatih dalam 21 hari. 1 jam bagaimana tafakkur, bagaimana tadabbur, dan itu kalau dilakukan benar-benar berkah. Jadi nanti kita akan bertemu di grupnya, tiap malam akan dikirimkan audiobook saya selama 21 hari. Jadi walaupun di Perancis tetap kita dapat audiobook yang tiap hari dikirimkan. Begitu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nakoy. Sayangnya kita harus menutup kajian ini karena waktu juga di sana juga di Indonesia. Saya rasa sudah waktunya memasuki sebentar lagi sholat maghrib. Terima kasih sekali lagi Ustaz Nakoy. Sebelumnya saya mengucapkan juga mohon maaf lahir batin sebagai moderator, mungkin tadi saya memiliki banyak kesalahan maupun sengaja ataupun tidak sengaja atau dalam bahasa tubuh ataupun dalam tutur kata. Terima kasih kepada Ustadz Nakoy juga. Saya kembalikan kepada Teh Desi sebagai host. Mangga Teh Desi untuk ditutup. Terima kasih Teh Dini, terima kasih kepada Pak Ustadz Nakoy yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah kita akan mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Teh Dini sebagai moderator. Terima kasih kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mungkin foto bersama dulu. Oh ya, silakan. Kita foto bersama dulu, Ibu-ibu. Yang ini, soalnya ini penting. Bersama Ustadz Nakoy. Oke. Silahkan Ibu-ibu yang bersedia untuk dibuka videonya untuk foto bersama. Marjam, terima kasih. Siapa Teh yang ambil fotonya? Teh Elvi. Siap Teh Elvi? Oh, iya. Sudah Teh Elvi? Ya maaf, barusan kamera saya ngehang, jadi maaf saya tidak menampilkan video saya sendiri. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke, satu lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Teh Desi dan juga ditutup dengan doanya dari Ustadz Nakoy. Silakan Teh Desi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kajiannya telah selesai. Pak Ustadz bisa memimpin doa penutup mungkin ya? Oh iya, ya. Baik ya. Terima kasih Bu Desi, ya, Bu Dini, Mbak Beta, Bu Mariam, dan teman-teman. Terima kasih juga yang sudah WA Tanako Center kelihatannya untuk bergabung besok ya. Semoga dimudahkan Allah. Dan ini sebelum saya doa, di link ini nanti malam tuh ada preview Bu Dini jam 8 malam di Indonesia. Itu free untuk umum. Jadi kalau pengen melihat gambaran lebih luas silakan boleh lihat-lihat di 21 Days of Transhuman. Baik, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana wa ya kana sami'na siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yaqsa'u. Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma surna bisrikal jamil. Allahumma surna bisrikal jamil, Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar
Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya Allah. Wa nakhtimul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana wa ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini Terima kasih Ustadz Nakoy, terima kasih atur nuhun pisan, mohon maaf lahir batin. Sami Teteh. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Desi, terima kasih juga untuk Mbak Berta. Teh Alfi, mungkin tadi link-linknya bisa ditaruh di grup kita. Teh Alfi memungkinkan? Ya siap Teh, insya Allah. Nah, jadi supaya bisa di-share untuk lebih lanjutnya lagi. Baik Ustadz Nakoy, terima kasih. Mungkin insya Allah nanti malam atau besok pagi, insya Allah. Atur nuhun pisan, mohon maaf lahir batin. Salam kasadayana, salam ke kembar, salam ke istri. Mangga. Mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga Teh. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Teh Dini. Semoga bermanfaat. Sama-sama Teh Yayen. Alhamdulillah bisa bergabung. Yang dari Hong Kong ini setia benar ini grupnya Mbak Berta. Terima kasih Teh. Sama-sama. Saya tutup ya. Ini masih ada pesan. Udah pada dicatat linknya? Saya mau tutup karena ada link jadinya belum. Sudah cukup ya linknya? Sudah bisa saya tutup? Ya, nanti bisa dibagi juga di Facebook mungkin. Nanti bisa ya, bisa dibagi. Baik, kalau gitu bisa saya tutup. Baik semuanya, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.